Pemain dari luar ya atau dari Belanda itu akan tiba, terutama saya bicara di pemain depan. Ya, siapa kita tidak tahu untuk datang bersalaman dengan Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir, karena ini kan yang paling penting, yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semua. Ini penasaran siapa? Apakah Mauro Silstra, pemain U21 di Volendam, atau pemain yang di Grade A tentunya yang kita tahu bersama, yang terus diperbincangkan tidak habis-habisnya, Ole Romeni, ya, yang bermain di FC Utrecht. Ole Romeni, Mauro Silstra dan Kevin Dix jadi target naturalisasi PSSI berikutnya. Kaleng-kalengan apalagi kacangan. Kevin Dix adalah pemain keturunan Indonesia yang grade A+. Jadi bukan A, tapi di atas A, yakni A+. Mungkin teman-teman akan menilai, wah Bung Binder ini berlebihan. Enggak, saya sama sekali tidak berlebihan. Karena bisa dilihat juga dari rekam jejak Kevin Dix. Dia adalah pemain inti bagi FC Copenhagen. Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) terus memperkuat skuad Garuda dengan membidik sejumlah pemain keturunan. Setelah sukses mengamankan komitmen Miss Hilgers dan Eleanor Reijenders, kini PSSI mengalihkan perhatiannya pada beberapa nama baru, salah satunya adalah Ole Romeni. Kabar baik datang dari Miss Hilgers dan Eleanor Reijenders yang telah resmi menyatakan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Namun, PSSI tidak berhenti sampai di situ. Arya Sinulinga, salah satu anggota Exco PSSI, mengungkapkan bahwa federasi tengah menjalin komunikasi intensif dengan beberapa pemain keturunan lainnya, termasuk Ole Romeni, Mauro Silstra, dan Kevin Dix. Ole Romeni ini agak berat prosesnya, ungkap Arya Sinulinga dalam sebuah podcast pribadinya. Ada hal-hal ya prinsip yang agak susah. Arya menambahkan bahwa Ketua Umum PSSI telah melakukan pendekatan yang baik dan profesional, namun negosiasi dengan Ole Romeni masih menemui kendala. Sementara itu, untuk Mauro Silstra, proses naturalisasinya sudah mulai berjalan. Data Mauro sudah masuk dan sedang kami evaluasi secara detail, kata Arya. Sedangkan untuk Kevin Dix, komunikasi masih terus dilakukan. Kevin Dix juga belum ada komunikasi, tapi belum deal imbuhnya. Dengan adanya sejumlah pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia, diharapkan skuad Garuda akan semakin kompetitif di kancah sepak bola internasional. Menilik perbandingan antara Ole Romeni vs Hairor Yedewal, dua pemain keturunan yang kabarnya akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Saat ini, banyak pecinta sepak bola tanah air yang masih menerka-nerka siapa saja pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Santer tersiar kabar bahwa akan ada beberapa pemain keturunan di Eropa yang akan tiba di Indonesia pada September ini untuk melakukan proses naturalisasi. Hal ini membuat netizen banyak menduga-duga. Sederet nama pun muncul ke permukaan dan disebut-sebut akan segera dinaturalisasi. Dari sekian nama, ada dua nama yang disebut-sebut netizen akan dinaturalisasi, yakni Ole Romeni dan Hairor Yedewal. Ole Romeni dirumorkan akan dinaturalisasi usai dirinya berfoto dengan Jay Izzes dan Ivar Jenner. Di samping itu, ia juga mengaku progres naturalisasinya berjalan baik. Sedangkan Hairor Yedewal dirumorkan akan dinaturalisasi setelah dirinya menyematkan bendera kebangsaan Indonesia, merah putih, di media sosial Instagram. Terlepas dari benar tidaknya kabar keduanya akan dinaturalisasi, menarik membandingkan Ole Romeni dengan Hairor Yedewal kendati keduanya berbeda posisi. Jika hanya bisa memilih salah satu dari Ole Romeni dan Hairor Yedewal untuk dinaturalisasi, kira-kira siapa yang layak membela timnas Indonesia? Berbicara soal statistik, ada baiknya mengetahui posisi keduanya. Diketahui, Ole Romeni merupakan penyerang dan Hairor Yedewal merupakan seorang gelandang bertahan. Keduanya sama-sama punya pengalaman di level teratas. Saat ini, Ole Romeni bermain di FC Utrecht di Eredivisie dan Hairor Yedewal bermain di Royal Antwerp di Jupiler Pro League.
Ole Romeni dikenal sebagai penyerang tajam berkat catatannya. Di musim ini saja, ia berhasil mencetak 2 gol dari 4 pertandingan FC Utrecht. Bahkan pemain berusia 24 tahun itu pernah mencetak 2 digit gol di Eredivisie, yakni 11 gol dari 33 laga pada musim 2021-2022 lalu. Secara keseluruhan, Ole Romeni tercatat telah mencetak 41 gol dan 15 assist dari 184 pertandingan baik di level junior maupun senior. Sedangkan Hairo Riedewald dikenal sebagai gelandang bertahan top. Dalam kariernya, ia pernah bermain bagi Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Sebagai gelandang bertahan yang bisa bermain sebagai bek tengah dan bek kiri, catatan gol dan asisnya memang tak mumpuni. Dikutip dari Transfermarkt, pemain berusia 27 tahun itu baru mencetak 8 gol dan 7 assist dari 240 penampilan baik di level junior maupun di level senior. Dengan statistik dan rekam jejaknya itu, siapa kira-kira layak dinaturalisasi jika timnas Indonesia hanya bisa memilih salah satu dari Ole Romeni dan Hairo Riedewald? Ole Romeni dibutuhkan, Hairo Riedewald menang pengalaman. Jika berbicara kebutuhan, maka Ole Romeni layak diprioritaskan untuk dinaturalisasi timnas Indonesia ketimbang Hairo Riedewald. Pasalnya Ole Romeni merupakan seorang penyerang yang memang saat ini dibutuhkan timnas Indonesia untuk bertarung di kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi dengan catatannya yang apik, pemain keturunan Medan itu bisa menjadi opsi untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Selain itu, usianya yang masih muda membuat Ole Romeni bisa menjadi tumpuan timnas Indonesia di jangka panjang. Tapi apakah keunggulan Ole Romeni itu membuat Hairo Riedewald tak layak dinaturalisasi? Tentu saja tidak. Apalagi pemain keturunan Manado itu punya pengalaman segudang. Dengan pengalamannya yang pernah bermain bagi Ajax, Crystal Palace, dan bahkan timnas Belanda, Hairo Riedewald bisa menambah pengalaman di skuad timnas Indonesia saat ini. Akan tetapi, Hairo Riedewald punya kekurangan, yakni riwayat cederanya. Dalam kariernya, ia kerap menderita cedera seperti hamstring, lutut, dan pangkal paha. Selain itu, kiprahnya yang pernah membela timnas Belanda sebanyak 3 kali diyakini akan membuat naturalisasinya bisa saja terkendala meski secara aturan dirinya eligible untuk dinaturalisasi. So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread.